semuanya, balik ke channel YouTube gue, Revita Wijaya Channel. Nah, kali ini gue ingin sampaikan informasi ke kalian yang idenya tuh sebenarnya gue nggak sengaja dapetin, nggak sengaja kepikiran sama gue apa. Jadi waktu itu gue sempet jalan-jalan sama temen gue waktu sebelum PSBB jilid kedua nih. Jadi waktu itu jalan-jalan ke sana, tapi yang paling penting adalah kita pakai protokol PSBB kok, tenang aja. Nah, pas lagi ke sana itu pas mau jalan pulang tiba-tiba tuh gue kepikiran, kok Dufan ada ya gitu. Terus storynya Dufan tuh apa sih, Dufan tuh ada kapan sih, terus kenapa sih Dufan itu dibangun gitu, siapa sih idenya, terus apa sih basic idenya tuh gitu. Nah akhirnya karena kayak gitu, karena kekepoan gue itu, dan akhirnya gue cari tahu. Mungkin dari beberapa kalian ada yang kayak gue nih, belum tahu sama sekali, cuma tahu loh Dufan tuh tempat rekreasi, tapi nggak tahu nih storynya kayak apa. Nah, gue akan bantu ke kalian, gue akan informasin ke kalian. Mungkin ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu, tapi males cari tahu nih, atau belum sempat baca, atau belum sempat cari tahu, atau mungkin udah ada bahannya tapi males baca. Nah, kali ini gue ingin informasin ke kalian, jadi kalian tinggal dengerin aja, duduk manis, diem, kalian langsung tahu deh story Dufan itu apa. Nah, mungkin dari beberapa storytelling yang lain, ada yang bahas tentang Disneyland dan sebagainya, mungkin udah cukup informasi itu sampai ke kalian. Nah, kalau gue mencoba untuk yang lebih dekat sama kita dulu deh nih, yang di dalam negara kita sendiri dulu. Dufan tuh storynya kayak gimana sih? Mungkin dari beberapa kita kan ada yang belum tahu, dan termasuk gue, dan akhirnya gue cari tahu. Nah, Dufan atau singkatan dari dunia fantasi itu diresmikan pada tahun 29 Agustus 1985. Nah, sebagai tempat hiburan yang terletak di Kompleks Taman Impian Jaya Ancol di daerah Jakarta Utara. Terus, Dufan tuh mempunyai maskot yang pasti kalian semua udah tahu deh. Maskotnya apa, yang hidungnya gede banget kayak si Squidward. Yaitu Dufan punya maskot berupa kera bekantan. Nah, gue juga baru tahu nih teman-teman, kera bekantan tuh ada, dan maskotnya Dufan tuh gue kira apa ya, macan tapi kok hidungnya gede, maksudnya singa tapi kok hidungnya gede. Oh, rupa itu kera. Ya ampun, gue baru tahu banget, terlalu tua untuk gue baru tahu hal ini. Ya kera bekantan tuh simbolnya si Dufan. Nah, kenapa sih kok dipilih kera? Kenapa nggak hewan yang lain? Kenapa kera? Karena untuk mengingat bahwa Ancol itu dulunya kawasan tempat tinggalnya kera-kera. Jadi kan diambil alih oleh si manusia seperti kita untuk menjadi tempat hiburan. Kan jadi untuk mengingat kita dulu nih tempatnya kera nih. Jadi diambillah maskotnya sama pemerintah kita, maksudnya itu kera. Nah, kera bekantan itu sendiri dipilih karena menjadi salah satu satwa yang dilindungi karena dia tuh sudah menjadi salah satu spesies hewan langka. Seperti itu. Nah, kita masuk ke story-nya Dufan. Nah, Dufan itu bermula dari ambisinya Pak Soekarno untuk membangun tempat wisata berskala besar nih. Ingat, berskala besar, karena emang Dufan tuh besar banget karena waktu kemarin gue ke Dufan, karena gue nggak bisa lihat gue takut ketinggian dan gue bisa lihat atas, tapi coba gue bisa lihat sekeliling dengan sangat puas. Dia bilang, gila ya, Dufan gede banget, Ancol gede banget loh, kata dia. Masa sih? Ya karena gue nggak bisa lihat, dan ternyata setelah gue membaca lagi tentang Dufan, emang dia tuh gede banget. Nah, terus jadi Pak Soekarno itu ingin membangun tempat wisata berskala besar selepas ia berkunjung dari Disneyland di Amerika Serikat pada tahun 1986. Soekarno lantas memilih Ancol sebagai lokasi pembangunannya. Nah, jadi kayak si Pak Soekarno tuh pulang jalan-jalan nih, kayak kita deh jalan-jalan dari mana, terus kayak tempatnya bagus ya, kok kayaknya bagus deh kalau ada di Indonesia gitu. Kayak Pak Soekarno tuh bilang kayak gitu, kayak bagus deh nih kalau di Indonesia. Cuman kan karena dia presidennya enak aja gitu, kayak dia pengen coba pindahin konsep yang dia lihat, dia pengen pindahin ke Indonesia karena emang belum ada nih di Jakarta tempat wisata yang seperti Disneyland.
kayak gitu. Nah, tapi pada saat itu bagi publik Jakarta, Ancol itu tuh dulu masih sepi banget. Nah, sampai dijulukin tuh sebagai tempat jin buang anak, karena tuh tepatnya tuh dulu Ancol masih kawasan tuh masih rawa-rawa nih teman-teman. Nah, jadi si Pak Soekarno memilih Ancol. Tadinya tuh kawasan Ancol tuh sempet disaranin sama beberapa pejabat, menteri-menteri atau beberapa pengusaha ke Pak Soekarno untuk dijadikan tempat industri aja, mungkin seperti Cikarang kali ya, kayak semacam tempat pabrik-pabrik kayak gitu. Cuma Pak Soekarno tuh nggak setuju, karena emang sebelum dibangun sebagai menjadi kawasan Ancol, tempat Ancol gitu sebenarnya jadi tempat wisata, karena itu kan pantai kan, tempatnya juga masih bagus. Jadi banyak warga yang kayak untuk melepas penatnya atau rekreasi murahnya, mereka tuh jalan-jalan ke Ancol. Jadi Pak Soekarno juga ini melestarikan hal itu. Dia nggak mau jadiin Ancol sebagai tempat industri, tapi menjadi tempat lebih ke tempat wisata. Nah, akhirnya di kawasan Ancol itu sendiri Pak Soekarno tuh bikinlah Dufan. Nah, kan tadi kan seperti yang bilang kan, konsepnya Pak Soekarno karena tadinya dari Disneyland di Amerika, dia tuh pengen terapin konsepnya tuh di Dufan yang ada di Jakarta. Sebenarnya tuh storynya pihak negara kita tuh pernah nih ke tempat, ke Disneyland ya, ke pihak Disneyland untuk coba dong buka Disneyland juga nih di Indonesia. Cuman nggak tahu kenapa pihak Disneyland tuh menolak, sampai akhirnya kan akhirnya kan diturunin lah sama akhirnya Pak Soekarno itu mengeluarkan putusan presiden mengenai panitia pembangunan proyek Ancol dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1960 untuk menjadikan Ancol sebagai tempat wisata. Dan Pak Soekarno itu menunjuk gubernur pada saat itu Sumarno Sosro Atmojo selaku pelaksana pembangunan Ancol. Itu sebenarnya dulu pihak kita tuh sempat juga nih mau sempat juga coba ke Disneyland, dan gue bilang akhirnya ditolak. Akhirnya Pak Soekarno itu mengirim orang-orang, arsitek-arsitek, insinyur-insinyur, teknisi-teknisi, pokoknya orang yang berhubungan atau yang terlibat dalam pembangunan Ancol dan Dufan ini, dikirim ke Disneyland sendiri, ya kan, untuk ngeliat nih, coba deh kalian liatin deh gitu, gimana sih konstruksinya dia, pembangunannya gitu, permainan-permainannya gitu. Kita tuh akan menerapkan Disneyland tuh menjadi Dufan nih di Indonesia dengan apa sih, kayak kultur Indonesia gitu kan. Cuman diterapin dari konstruksinya, kecanggihannya tuh seperti yang di Disneyland, tapi diterapin Indonesia dengan konsep Indonesia atau konsep kita sendiri kayak gitu. Terus gue baca ini, gue salut banget, kayak wah aja gitu buat gue. Wah, kayak mungkin kalau nggak ada idenya Pak Soekarno tuh kita nggak bisa nikmatin Dufan kali ya gitu kan. Nggak, kayak gue nggak mungkin bisa jalan-jalan, nggak ada wahana-wahana kayak gitu. Mungkin ada, tapi gue nggak tahu apa namanya, atau mungkin tuh nanti digarap sama orang asing atau gimana, gue nggak tahu. Cuman yang pasti thank you banget sih untuk idenya, karena Bapak Soekarno pergi ke sana dan dia mencoba untuk menuangkan konsep Disneyland ke Indonesia dengan budaya Indonesia, culture Indonesia, terus gaya Indonesia dengan ada unsurnya kayak kera bekantan dijadiin maskot ya kan. Terus permainan-permainannya, jadi kan ada wahana untuk warga Indonesia juga gitu. Salut sih, keren. Nah, di sini ada hal yang menarik buat gue pas saat lagi gue ngulik-ngulik lagi tentang si Dufan ini. Nah, cuman di sini kan gue dapat sumber dari Wikipedia, dari beberapa sumber yang ada di internet yang gue coba kumpulin, tapi di sini ada kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita saat itu, Pak Soekarno, kepada Pak Sumarno yang selaku Gubernur Jakarta saat itu adalah kayak gini. Marno, sorry nih gue baca ya, karena gue takut salah lebih atau kurang, karena ini beliau sendiri yang ngomong ke Pak Sumarno, jadi gue gak mau salah. Jadi gini, Marno, sebagai pemimpin, kamu harus mampu berpikir tentang apa yang bisa kamu perbuat untuk rakyatmu 50 tahun yang akan datang,
bukan untuk 1 atau 2 tahun ke depan, tapi untuk 50 atau 100 tahun ke depan. Bagaimana kamu bisa memberikan tempat yang bisa membahagiakan rakyat jelata agar penduduknya menikmati hawa segar laut, bisa melihat cerianya anak-anak bermain di pantai, ditinggahi deburan ombak dan tiupan angin yang semilir. Terang Soekarno kepada Sumarno. Bapak, kayak beliau tuh benar-benar bikin konsep bukan untuk kita atau bukan untuk dinikmati 1-2 tahun aja ke depan, tapi beliau menanamkan konsep pemikiran beliau ke Bapak Sumarno untuk melihat lebih jauh ke 50 atau 100 tahun yang akan datang, supaya anak cucu, cicit bisa menikmati Dufan atau tempat hiburan yang layak dinikmati gitu, dengan wahana-wahana yang keamanannya terjaga, tempatnya terjamin, tempatnya juga asri kayak gitu. Sedih sih sumpah. Gue ngulik ini tuh bener-bener yang gue makasih banget untuk pikiran yang tidak sengaja gue, sampai gue bisa tahu story tentang Dufan. Ya mungkin apa sih Dufan aja gitu, tapi enggak, ini bukan apa sih Dufan aja sih, tapi di sini konsep pemikiran beliau yang kita nikmati loh hasilnya gitu, manfaatnya loh, kayak berasa thank you banget dan makasih banget Pak Soekarno, Pak Sumarno. Kami setelah kemerdekaan, setelah Bapak buat konsep itu, kami masih bisa menikmatinya sebagai generasi-generasi yang mendatang nih. Oke, kita lanjut. Jadi tuh pembangunan Ancol tuh sempat tertahan nih karena situasi politik pada tahun 1965, sampai akhirnya pembangunan tersebut diteruskan di bawah komandonya Pak Gubernur Ali Sadikin. Jadi sampai ganti gubernur nih teman-teman. Pertahanannya lumayan udah lama juga nih. Misalnya kayak dari Pak Soekarno punya ide, dia tahun 1950-an itu ke Disneyland, terus 1960 diturunkan UU putusan presiden sampai ke 65 tertunda sampai ganti gubernur, ya kan, di bawah komandonya Pak Ali Sadikin, sampai Pak Ali Sadikin juga mengganti kontraktornya, yang sekarang kontraktornya itu ditunjuk ke Ciputra pada PD Pembangunan Jaya. Terus tanggal 17 September tahun 1982, dari 1965-1982 nih, peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Kak Suprapto. Udah ganti gubernur lagi. Oke, lanjut ke tanggal 29 Agustus 1985, Dufan akhirnya finally, ya kan, Dufan resmi dibuka untuk umum. Ada 20 wahana di dalam area pembangunan yang kalian akan takjub dengar berapa luasnya si Dufan ini. 9,5 hektar. 9,5 hektar, gila, gede banget. Emang dia luas banget sih, tapi good. Oke, terus jadi gini, gue akan jelasin ke kalian isi-isinya dengan kawasannya apa, permainannya apa, permainannya apa. Oke. Kawasan Jakarta. Di kawasan Jakarta tuh ada Turangga-rangga atau komedi putar, ya. Di kawasan Indonesia ada yang namanya alap-alap Tornado. Tornado tuh tahun 2007. 2007 tuh ada permainan itu tuh udah. Terus di kawasan Eropa ada namanya kincir-kincir. Terus Histeria, Panggung Maksima. Di kawasan fantasi rakyat ada Burung Tempur, Galactica atau Perang Bintang atau Star Wars. Terus ada juga Raja Wali. Nah, terus di kawasan fantasi Yunani ada Halilintar, Ombang-ambing, Pontang-panting, Arum Jeram, Hikayat Games, Teater Simulator, terus pentas prestasi. Nah, di kawasan Amerika ada Rumah Kaca, Niagara, terus Poci-poci, Rango-rango ya, Tembak Jitu, Kereta Misteri. Nah, kemarin gue ke Kereta Misteri tuh. Spoiler gak ya? Mungkin ada beberapa yang mungkin udah banyak banget kali naik situ. Tapi sumpah sih,
Jadi di situ tuh gelap dan lu tuh diputer-puter, dan gue nggak tahu deh rasanya kayak apa. Kalian coba nikmatin sendiri deh, tapi luar biasa sensasinya. Terus di kawasan istana ada yang namanya Istana Boneka, kalian pasti udah tahu Istana Boneka. Terus di kawasan Asia ada namanya Baku Toki, Gajah Beduk, Kora-Kora, terus Indoor Dufan. Itu tuh isi-isinya. Nah, menurut kalian kayak gimana nih guys, teman-teman? Ada yang kurang nggak dari cerita gue? Misalnya ada yang belum lengkap, oh harusnya ada gini Fit, oke boleh ditambahin di kolom komentar supaya yang nonton ini juga tahu informasi yang kurang yang gue sampaikan ke kalian kayak gitu. Terus di sini apa ya, gue pengen say thank you banget sama Bapak Presiden Soekarno, yang tanpa beliau kita tuh nggak bisa merasakan apa tuh Dufan. Tanpa ide beliau yang pernah ke Disneyland, bisa aja sih beliau ke Disneyland terus ya udah nggak terjadi apa, dia cuma cerita ke keluarganya atau yang ke orang-orang terdekat, Disneyland keren banget loh, di sana ada ini itu, tapi nothing to do. Dan kita nggak bisa merasakan impact itu gitu, nggak bisa merasakan adanya Disneyland yang dikonsepkan ke konsep Indonesia tuh, kita nggak bisa merasakan tuh gitu. Jadi kayak warga-warga atau orang-orang kan ada juga kan, nggak semua orang tuh udah pernah ke Disneyland, mungkin yang mampu, dan gue sendiri belum pernah. Semoga gue akan pergi ke sana sih, semoga gue seenggaknya seumur hidup gue nginjakan kaki sekali deh ke Disneyland, gue pengen tahu aja. Tapi kan nggak semua orang bisa menikmati itu, tapi seenggaknya orang Indonesia bisa menikmati Dufan, konsep Disneyland ala Indonesia nih di Jakarta kayak gitu. Dan thank you banget kekepoan gue, ketidaksengajaan gue berpikir yang hingga akhirnya gue ngolek cerita yang luar biasa ini. Oke, bagi yang suka denger cerita ini boleh di like, di subscribe channel YouTube gue, terus di share, di komen, udah kayak gitu. Oke, see you next video, bye bye.